Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan informasi persediaan barang berbasis web. Jadi perkenalan dulu, nama saya Mursaha, semester 3. Di sini akan saya menjelaskan apa itu sistem informasi persediaan barang berbasis web. Di era globalisasi sekarang ini, perkembangan dalam berbagai aspek sudah semakin maju dan modern. Kebutuhan akan teknologi informasi menjadi salah satu faktor yang turut mendukung bagi pertumbuhan perusahaan. Dengan adanya kebutuhan informasi yang semakin lama meningkat, maka diperlukan suatu sistem baik dan cepat. Perusahaan yang bergerak di bidang penjualan bahan-bahan bangunan yang masih menggunakan secara manual, di mana dalam kegiatan operasional sistem persediaan barang masih dicatat menggunakan media kertas. Pemakaian komputer sebagai alat pengolah data dapat dikatakan yang terbaik untuk saat ini, karena yang akurat serta efisien tenaga dan waktu dalam mengolah data. Dengan demikian, kemungkinan kesalahan perhitungan dengan cara manual dapat diatasi jika tersedia dukungan suatu sistem terkomputerisasi. Menurut Sofian 2014, beliau memberikan penjelasan bahwa dalam penjualan dan persediaan barang-barang toko ataupun PT bangunan tersebut masih menggunakan sistem yang manual, sehingga dapat dibayangkan susahnya mendapatkan informasi keadaan barang yang telah terjual dan persediaan stok barang di gudang yang masih ada. Berdasarkan permasalahan penjualan dan persediaan barang tersebut, dapat dibuatlah perancangan sistem informasi penjualan dan pengendalian stok barang pada toko, yaitu menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic 6.0 didukung dengan database MySQL. Dengan adanya sistem pengolahan data secara terkomputerisasi, maka pemimpin akan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam pengambilan keputusan. Pembuatan laporan persediaan dan laporan penjualan beberapa yang hanya memerlukan waktu yang singkat dan mampu menghasilkan laporan dari informasi yang akurat. Beberapa hal yang dapat menimbulkan kendala pada suatu sistem yang dilakukan secara manual: jumlah data yang harus diolah, kerumitan dalam pemrosesan suatu data, terbatasnya waktu yang digunakan dalam mengolah data yang beraneka ragam sehingga sulit mencari data yang diinginkan bila diperlukan. Jadi apabila suatu perusahaan ataupun PT penjualan bahan-bahan bangunan yang lainnya, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam penyimpanan data apabila mereka menggunakan secara manual, yaitu dengan tulisan. Maka di sini saya akan sarankan lebih baiknya perusahaan itu menggunakan sistem ataupun berbasis website untuk menyimpan data-data yang akan disimpannya. Maka tatkala seorang manajer ataupun pimpinan perusahaan ingin mengambil data-data yang sebelumnya, mereka akan cepat mendapatkan data tersebut. Dan apabila kita menerapkan di dalam perusahaan tersebut menggunakan website. Dan metodologi penelitian ataupun persediaan barangnya, persediaan inventory dalam konteks produksi dapat diartikan sebagai sumber daya penganggur least resource. Sumber daya menganggur ini belum digunakan karena menunggu
Proses lebih lanjut yang dimaksud menggunakan proses lebih lanjut di sini dapat berupa kegiatan produksi seperti kita jumpai pada sistem manufaktur. Kegiatan pemasaran seperti dijumpai pada distribusi ataupun kegiatan konsumsi seperti pada sistem rumah tangga. Keberadaan persediaan atau sumber daya menganggur ini dalam suatu sistem mempunyai suatu tujuan, yaitu mempunyai suatu tujuan tertentu. Alasan utama adalah sumber daya tertentu tidak bisa didatangkan ketika sumber daya tersebut dibutuhkan, sehingga untuk menjamin tersedianya sumber daya tersebut perlu adanya persediaan yang siap digunakan ketika dibutuhkan. Jadi selanjutnya itu metodologi penelitian. Metode penelitian yang dipakai adalah metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall yang terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama yaitu rekayasa dan pemodelan sistem, kebutuhan analisis, desain perancangan, pengkodian pemrograman, pengujian ataupun perawatan. Analisis ataupun dan perancangan persediaan barang dalam konteks produksi merupakan kontrol sebuah produksi akan produk harus sesuai apa yang dibutuhkan dalam sebuah permintaan produksi. Dalam hal ini, untuk membuat sebuah sistem persediaan barang yang berkualitas maka perlu diperhatikan analisis kebutuhan sistem, yaitu antara lainnya yang pertama dibutuhkan suatu sistem yang menghemat waktu, biaya, dan cepat dalam memperoleh sebuah informasi persediaan baru, yaitu lebih cepat dalam memperoleh sebuah informasi persediaan barang. Yang kedua, dibutuhkan sistem yang dapat bekerja secara online agar dapat mempermudah kontrol user manajemen dalam melakukan semua transaksi manajemen persediaan barang. Yang ketiga, dibutuhkan hak akses data untuk setiap data yang akan diperoleh oleh user manajemen untuk menghindari kecurangan dalam kesalahan penyampaian sebuah informasi. Nah, keuntungannya itu kita tidak akan menghindari sebuah kecurangan ataupun informasi yang tidak jelas. Gambar pertama ini namanya itulah arsitektur sistem. Gambar ini menunjukkan arsitektur yang dibangun memiliki 4 user dengan masing-masing media akses yang berbeda yang terkoneksi dengan internet dan ditangani oleh database web server untuk mengakses alamat request. Ini yang gambar pertama. Yang kedua, perancangan proses. Jadi gambar yang kedua ini menjelaskan terdapat 4 entitas yang mengakses sistem informasi persediaan barang berbasis web PT, dan sekarang digunakan oleh PT Putra Agung Setia, di mana setiap user yang akan masuk pada sistem memiliki hak akses data sesuai dengan data yang masuk dan data keluar melalui sistem informasi persediaan barang yang berbasis web. Ini yang gambar kedua. Yang gambar ketiga, di sini yang gambar ketiga menunjukkan proses yang terjadi pada sistem terbagi menjadi 5, yaitu layanan, login, layanan admin, layanan gudang, layanan manajer, dan layanan finansial. Proses-proses tersebut memiliki aliran data pada setiap masing-masing user dan disimpan pada database sebagai media penyimpanan terpusat. Selanjutnya itu perancangan basis data. Jadi saya menunjukkan gambar yang keempat, itu menunjukkan relasi antar entitas yang memiliki atribut-atribut dari setiap entitas yang berelasi dengan entitas lainnya kecuali entitas user, dan juga setiap entitas memiliki hubungan relasi yang berbeda antara lain. Relasi tersebut menunjukkan hubungan on to money, dan money to money. Yang gambar kelima, di sini saya akan menjelaskan menunjukkan relasi antar tabel yang memiliki atribut dari setiap tabel yang berelasi dengan tabel lainnya kecuali tabel user, dan juga setiap tabel memiliki hubungan relasi
yang berbeda antara lain. Relasi tersebut menunjukkan hubungan on to money, dan money to money, kurang lebih dengan gambar yang keempat. Jadi penjelasan selanjutnya itu implementasi, yaitu untuk gambar yang keenam. Pada implementasi halaman login bawah ini hanya unsur manajemen, yaitu admin, gudang, manajer, dan finansial yang dapat mengakses sistem. Untuk gambar yang ketujuh yaitu menunjukkan halaman konfirmasi peranan yang telah dipesan dari user gudang. Manajer berhak menerima atau menolak pesanan dari user gudang. Gambar ke-8 itu menunjukkan halaman konfirmasi pembelian barang yang telah disetujui manajer. Yang ke-9 itu menunjukkan halaman produksi barang yang akan dipakai dalam menghasilkan 1 unit barang jadi. Yang ke-10 yaitu menunjukkan raport ataupun laporan produksi setiap 1 kali produksi selesai dan total biaya yang dikeluarkan belum termasuk biaya SDM-nya. Berdasarkan penelitian ini, saya akan ambil kesimpulan telah dihasilkan suatu sistem informasi persediaan barang berbasis web yang memudahkan user manajemen ataupun perusahaan lainnya dalam mengolah data barang dan produksi. Sistem informasi persediaan barang berbasis web ini khususnya digunakan oleh staf manajemen ataupun admin gudang, finansial, dan manajer lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.